Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Sahabat-sahabat yang terkasih, baru saja kita merayakan hari kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita, dengan senantiasa selalu bersyukur bahwa Allah sungguh baik untuk kita semua. Sebentar lagi kita pun akan meninggalkan tahun 2021 dan memasuki tahun baru 2022 dengan penuh harapan. Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dengan permenungan dari saya yang bertema, bisakah hukuman dunia yang dijatuhkan akan berbalik membebaskan kita? Sahabat-sahabat yang terkasih, ada dua kisah yang akan saya bagikan. Kisah pertama dialami oleh seorang remaja yang baik hati. Ketika dalam perjalanan pulang dari acara pesta, dia mendengar teriakan minta tolong dari salah satu rumah yang dia lewati. Karena mendengar suara teriakan, dia mendatangi rumah tersebut. Ternyata telah terjadi pembunuhan dan pemerkosaan. Namun ketika polisi datang, hanya pemuda itu yang ada di lokasi kejadian. Dalam proses peradilan, dia dijatuhi hukuman vonis mati. Namun 6 tahun kemudian ada seseorang yang mengaku bahwa korban tersebut adalah perbuatannya. Sehingga si remaja baik hati itu dibebaskan dari hukuman mati. Kisah yang kedua adalah kisah Daniel yang mendapatkan hukuman dari Raja Darius. Daniel dihukum dengan dalih berdoa terus kepada Allahnya. Meskipun sibuk sekalipun, dia tidak melupakan Allahnya. Sehingga dia dihukum akibat melanggar peraturan yang dibuat oleh para pejabat di saat itu. Akibat iri hati dari beberapa pejabat kerajaan, Daniel dihukum dan dimasukkan ke kandang singa. Namun sungguh ajaib, Daniel tidak diterkam oleh singa-singa itu. Kemudian raja mendatangi gua tersebut dan berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak menerkam aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku. Ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel dikeluarkan dari dalam gua itu. Maka dikeluarkanlah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Sahabat-sahabatku, dua kisah di atas bisa saja terjadi pada diri kita. Kerap kali kita mendapat hukuman moral dari orang-orang yang punya hati tidak baik seperti pembantu raja. Namun ketika kita akan melawan, Tuhan melarang kita untuk tidak membalasnya. Bahkan kita diminta agar duduk diam sambil terus berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudari, ada dua ayat yang bisa membantu meneguhkan kita dan untuk bisa saling menguatkan di dalam menghadapi ancaman. Ayat di dalam kitab Keluaran bab 14 ayat 14 bunyinya sebagai berikut. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Sahabat-sahabatku, jika kita renungkan maka ada dua hal yang mungkin bisa menguatkan kita untuk menghadapinya. Yang pertama, Tuhan akan berperang untuk kamu. Tuhan sudah menegaskan bagi siapa saja yang patuh, setia dan taat akan perintahnya, maka Allah akan berdiri di depan kita untuk berperang untuk kemenangan kita. Yang kedua, dan kamu akan diam saja. Ketika kita sedang mengalami aniaya, Tuhan menghendaki agar kita diam dan tidak melawan. Karena Tuhan yang sedang berperang untuk kita dan kita tetap berdoa tanpa henti.
Ketika kita berdiam diri saat dianiaya, tentu kita akan berontak untuk melawannya. Namun urungkanlah semua niat itu, karena dalam kitab Mazmur tertulis, Mazmur 126 ayat 5-6, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Sahabat-sahabatku, itulah janji pertolongan Allah melalui Raja Daud agar bisa menjadi pegangan hidup kita. Begitupun Daniel yang terus tekun berdoa dan menabur kesetiaan kepada Allah hingga akhirnya Allah menolongnya. Sang raja akhirnya membebaskan Daniel. Begitupun ketika kita berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih kesetiaan, maka niscaya akan bersorak-sorai mendapatkan pertolongan Tuhan dan meraih kemenangan. Sahabat-sahabatku, kisah orang muda dan kisah Daniel yang terus berpegang pada prinsip dan bersandar pada Allah, akhirnya mereka berdua mendapat pembebasan dari Allah berupa kemerdekaan. Sahabat-sahabatku, percayalah, jika Allah yang berperang untuk kita, maka tidak sehelai pun rambut di kepala akan hilang. Demikianlah saudara-saudari yang terkasih, renungan dari saya semoga bisa saling menguatkan dan menjadi berkat untuk kita semua. Tatkala dalam suasana Natal yang penuh damai, namun kita masih mengalami banyak persoalan, janganlah gusar dan putus asa. Mari kita terus bersandar hanya pada Allah saja. Mari kita songsong tahun baru 2022 dengan penuh harapan dan sukacita bersama Kristus. Sampai jumpa pada renungan yang akan datang. Damai sejahtera untuk kita semua. Amin. Merry Christmas and Happy New Year.